Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Apa kabarnya? Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan beri kesempatan saya untuk bertemu dengan Bapak Ibu. Tuhan beri kesempatan juga saya untuk menyampaikan firman-Nya bagi kita pada pagi hari ini. Saya sangat percaya tidak ada sesuatu terjadi tanpa maksud dan rencana Tuhan yang baik bagi kehidupan kita. Ya, biarlah hari ini kita semua melihat, mengalami, menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin sebagian besar kita sudah mengenal, tapi tidak apa-apa saya perkenalkan diri saya lebih apa namanya itu lagi ya, nama saya Sabar Brutu. Saya ditemani hari ini bersama istri ada di bersama kita. Saya punya 2 anak, pemuda dan pemudi, sama-sama kuliah. Ya, saya menyerahkan hidup saya untuk percaya kepada Tuhan kelas 2 SMA. Kemudian saya menyerahkan hidup saya untuk belajar firman Tuhan di sekolah teologi. Dan setelah tamat sekolah teologi, saya memberikan hidup saya untuk pelayanan. Dan saya menikmati Bapak Ibu di pelayanan itu. Bukan berarti Bapak Ibu tidak ada masalah. Ada banyak masalah yang saya hadapi secara pribadi. Dan mungkin juga Bapak Ibu masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan pun tidak lepas dari masalah. Dan waktu mungkin ada masalah Bapak Ibu, ya mungkin membuat kita stres. Membuat kita seperti putus asa. Bahkan kalau masalah itu bertubi-tubi Bapak Ibu, kadang-kadang membuat kita seperti meragukan kebaikan Tuhan. Kita lupa berkat-berkat Tuhan. Kita lupa janji-janji Tuhan saat kita menghadapi masalah bertubi-tubi. Hari ini Bapak Ibu saya mau mengajak saudara dan saya untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita diperhadapkan kepada masalah, sebenarnya ada berkat Tuhan di balik masalah. Di balik masalah yang sedang Bapak Ibu Saudara dan saya alami. Mari kita buka firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12 Bapak Ibu, ayat 7 sampai yang ke-10. Saya membaca firman Tuhan dan saudara juga boleh membacanya di yang sudah disiapkan Bapak Ibu. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat." Oh, puji nama Tuhan. Yang berbahagia adalah
setiap kita yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menghadapi masalah dalam ayat-ayat ini, baik ayat sebelumnya maupun dalam perjalanan Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan. Dalam logika pemikiran kita, kalau orang rasul Tuhan, rasul itu kan utusan Tuhan. Kenapa kok diizinkan bermasalah? Itu logika pemikiran kita, Bapak Ibu. Tapi ternyata di sini dikatakan ayat 12 tadi, supaya aku dikatakan jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam daging. Jadi ternyata Rasul Paulus ini rasul yang luar biasa, Bapak Ibu. Dia rasul yang satu-satunya, Bapak Ibu, dikatakan diangkat Tuhan ke sorga. Luar biasa. Dia orang yang tadinya penjahat, tadinya tidak kenal Tuhan, tapi dipanggil Tuhan secara khusus untuk memberitakan firman Tuhan. Dia mendirikan gereja, mendirikan jemaat, Bapak Ibu. Kemudian dia punya hikmat yang luar biasa. Tapi memang Rasul Paulus ini, Bapak Ibu, dia memiliki karakter, Bapak Ibu, yang tegas, yang keras, tanpa kompromi, karakter yang baik, yang teguh pendiriannya, berani berdebat. Sehingga satu saat dia berdebat, Bapak Ibu, dengan Apolos. Dia berdebat Barnabas dengan Petrus, dia berdebat, Bapak Ibu. Dan kemudian Bapak Ibu, dia banyak sekali diberikan pernyataan-pernyataan oleh Tuhan. Jadi dia sebenarnya luar biasa, Bapak Ibu. Tapi ternyata diizinkan Tuhan dia mengalami sesuatu yang sulit bagi dia sebagai hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasihi Kristus, kalau misalnya Rasul menghadapi masalah seperti ini yang berat, tapi dia belajar, Bapak Ibu, bahwa sebenarnya masalah yang dihadapi Rasul Paulus adalah supaya dia, Bapak Ibu, diubahkan Tuhan karakternya semakin baik. Karakternya yang tadinya mungkin kena pernyataan tertentu, dia bisa menjadi sombong. Karena dia luar biasa itu, dia bisa meninggikan dirinya. Karena memang waktu dia melayani terus sebagai rasul di Jemaat Korintus ini punya masalah banyak. Masalahnya itu, Bapak Ibu, ada pengajaran, pendapat-pendapat yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Jadi ada semacam iri hati, ada semacam meragukan kerasulan Rasul Paulus. Ya, meragukan jemaat di sana karena pengaruh pengetahuan dan sebagainya. Tapi Rasul Paulus merasa dia membeberkan, Bapak Ibu, di kitab lain kelebihan-kelebihannya. Mengutarakan semua, didaftarkan semua kelebihan-kelebihannya. Dan Tuhan berkata kepada dia, waktu dia berdoa, Bapak Ibu, tentang duri dalam daging, seperti penyakit yang dalam tubuhnya, Tuhan berkata, ya, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Artinya tidak dijawab oleh Tuhan untuk kesembuhan fisiknya yang dialami oleh Rasul Paulus itu. Karena duri dalam daging itu seperti sakit migrain yang berat, atau ada yang menafsirkan juga, penafsir perjanjian baru menafsirkan seperti penyakit epilepsi. Ada yang juga menafsirkan seperti sakit mata, rabun mata, dan kalau ketemu itu menjijikkan gitu. Nah, jadi Tuhan mau berkata kepada Rasul Paulus dan kepada saudara dan saya, kalau kita menghadapi masalah, Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan mau mengubah karakter kita. Karena biasanya, Bapak Ibu, setiap kita, kalau kita punya masalah, fokus kita adalah masalah itu. Fokus kita adalah masalah yang terjadi dari luar itu. Waktu kita berdoa, contohnya kita berdoa supaya masalah itu keluar dari kita. Tapi dalam peristiwa di sini, kebenaran firman Tuhan hari ini, Tuhan tidak berfokus kepada masalah Paulus. Dia berfokus kepada pribadi Paulus, supaya dia punya karakter yang dirindukan oleh Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan. Dan Tuhan pun berbicara bagi kita pagi hari ini, Bapak Ibu.
Tidak selalu Bapak Ibu apa yang kita doakan. Memang betul Bapak Ibu, doa mengubah segala sesuatu. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan kita menghadapi masalah. Karena Tuhan mau berperkara kepada kita. Tuhan mau berperkara kepada pribadi kita, bukan kepada masalah kita. Walaupun kita biasanya memang fokus kita pada masalah itu, tapi Tuhan mau berperkara kepada pribadi kita, mengubah kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kita memang harus berdoa, minta kita ditolong menyelesaikan masalah kita. Minta kita kalau kita sakit, dijamah Tuhan disembuhkan sakit penyakit kita. Tapi ada kalanya Bapak Ibu, Tuhan tidak memberikan kesembuhan kepada kita. Tuhan mengizinkan kita sakit, Tuhan mengizinkan kita punya masalah, Tuhan mengizinkan kita menghadapi itu semua supaya kita memiliki karakter Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan. Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Ya, Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Dalam Matius 11 itu dikatakan, pikulah yang kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut. Jadi Tuhan mau, waktu Tuhan izinkan kita menghadapi masalah Bapak Ibu, kita mau belajar daripada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan lemah lembut, Tuhan rendah hati. Jadi Tuhan mau mengubah kita. Dan tapi upahnya Bapak Ibu, waktu kita menghadapi masalah itu, kita menjadi yang tenang jiwa kita. Jiwa kita menjadi tenang. Kita jadi mengalami kuasa Tuhan. Perhatikan Roma 8 lagi, ayat 29 dikatakan. Ayat Roma 8 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus Bapak Ibu, masalah yang besar yang dihadapi Rasul Paulus dari orang-orang teman sepelayanannya, dari jemaat Korintus dan sebagainya, ternyata itu berkatnya adalah dipakai Tuhan untuk mengubah karakter Rasul Paulus menjadi lebih baik. Apa yang saudara dan saya hadapi sekarang, masalah apa yang sedang saudara Bapak Ibu hadapi sekarang, itu Tuhan bisa pakai Bapak Ibu untuk mengubah karakter kita. Ingat Bapak Ibu, waktu saudara dan saya mau serupa dan segambar dengan Tuhan, memiliki karakter Tuhan, kita akan diperhadapkan ke berbagai masalah. Bisa saja Tuhan menempatkan orang-orang yang sulit di sekitar saudara, tapi Tuhan bisa pakai itu untuk mengubah kita menjadi serupa dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan ini bagi kita. Yang kedua Bapak Ibu, kalau Tuhan mengizinkan kita punya masalah, ternyata Bapak Ibu, itu menjadi sarana Allah menunjukkan kuasanya yang hebat bagi kita. Kalau saudara dan saya menghadapi masalah apapun itu, saya secara pribadi tidak tahu masalah Bapak Ibu. Sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai keluarga, sebagai orang tua, saya tidak tahu persis apa menjadi masalah saudara. Mungkin kita berkata saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mungkin saudara berkata saya kok tidak sudah melakukan semampu saya tapi kok nggak bisa. Dan hari ini Tuhan mau bicara kepada saudara bahwa kalau Tuhan mengizinkan masalah itu sedang saudara hadapi, itu Tuhan mau menunjukkan kuasanya yang hebat terjadi kepada saudara. Itu yang mau Tuhan katakan. Perhatikan ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Dikatakan di sini ayat ke-9 tadi, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi di saat Bapak Ibu, Rasul Paulus, dia sudah berdoa 3 kali. Dia merasa tidak seperti apa gitu, tapi dia katakan, dia berdoa kepada Tuhan supaya disembuhkan sakit penyakit itu. Dan Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena waktu engkau lemah, engkau akan melihat kuasa Tuhan. Waktu kita masih kuat, kita berusaha sekuat diri, kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Tuhan biarkan, silahkan
Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita menyadari, jangan pernah kita bersungut-sungut, pernah kecewa dengan masalah yang kita hadapi. Apapun itu Bapak Ibu, tapi datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menyerahlah kepada Tuhan, teguhkan, kuatkan hatimu, datanglah menyerahkan semua segenap daya upayamu, datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya diingatkan bahwa kenapa toh kita orang-orang percaya Tuhan ini harus bekerja keras, harus sebagainya gitu ya. Ya Bapak Ibu, karena memang kata firman Tuhan dalam Kejadian, bumi sudah dikutuk. Itu perintah Tuhan, kita harus bekerja keras, berusaha dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, masalah berkat bagaimana tergantung bagaimana saudara dan saya datang kepada Tuhan. Bagaimana kita menyembah Tuhan, mengagungkan Dia, bagaimana persekutuan kita, bagaimana kita melibatkan Tuhan di dalam masalah kita Bapak Ibu. Rakyat kasih Tuhan, hari ini saya tidak tahu persis masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi. Tapi mungkin kadang-kadang kita pakai cara dengan daya upaya kita, sekuat tenaga kita. Saya diingatkan Bapak Ibu, ada cerita hamba Tuhan, kisah nyata, perjalanan kapal laut dari Kalimantan ke Semarang. Kalimantan ya, kapalnya kapal laut. Itu tiba-tiba ada seorang yang stres Bapak Ibu. Stres kemudian menjatuhkan diri ke dalam laut, ke laut itu. Dia menjatuhkan diri dan orang-orang melihat, penumpang yang lain melihat, kok orang ini menjatuhkan dia, apa dia bisa berenang dan sebagainya. Ternyata yang dia tidak bisa berenang. Dia berusaha sekuat tenaga di situ. Dia berusaha gitu. Kemudian anak buah kapal melihat. Anak buah kapal pakai baju pelampung. Ya, kemudian orang-orang bilang, ayo cepat tolong dia, kamu kan jago renang, kamu bisa menolong, kamu anak buah kapal yang biasa berenang, biasa menyelam seperti itu. Anak buah kapal bilang, dia diam saja anak buah kapal Bapak Ibu. Dia diam saja, kemudian sudah lemas orang ini, dia udah berusaha nggak bisa lagi. Dia tidak bisa lagi, udah lemas, sudah mau terkapar begitu. Tiba-tiba anak buah kapalnya masuk ke situ Bapak Ibu. Dan dia angkat, karena sudah lemas dan sampai ke kapal itu Bapak Ibu. Orang-orang bilang, kok kamu tega mentoh? Kok kamu tega mentoh, biarkan dia lemas dulu. Kemudian anak buah kapal tadi dia bilang begini, kalau saya menolong dia waktu dia masih bertenaga, dia punya kekuatan, itu bukan hanya membahayakan bagi dia, tapi juga membahayakan bagi saya. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus, apa artinya? Waktu kita menghadapi masalah, kita sepertinya masih banyak gaya Bapak Ibu. Kita tidak melihat kuasa Tuhan. Kita berusaha dengan kekuatan kita, kepintaran kita. Tapi yang Tuhan mau, kita berserah, bergantung, pasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan rindukan dalam hidupmu. Kita pasrah kepada Tuhan, biar Tuhan bekerja. Kalau saudara masih ada kekuatan untuk berjalan, menjalani masalah itu, Tuhan menuntun saudara. Tapi kalau saudara sudah lemas, tidak berdaya apa-apa lagi, Tuhan akan menggendong saudara. Tuhan menggendong saudara. Saudaraku di Kristus, mari dalam hidup kita datang pasrah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, melakukan upaya kita bersama Tuhan. Karena dalam kelemahan kita akan menerima kuat kuasa Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, ayatnya yang ke-10 dikatakan di sini. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu. Jika aku lemah, aku akan kuat. Dia menyaksikan waktu dia ada sakit penyakit itu yang tidak disembuhkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Dia malah melihat, dia menyaksikan luar biasa Bapak Ibu. Jadi yang ketiga berkatnya Bapak Ibu, kalau kita punya masalah dan Tuhan tolong kita, maka itu menjadi sarana kesaksian yang lebih efektif. Ingat Bapak Ibu, saudara, waktu kita bisa menyelesaikan masalah kita ada dalam masalah dan kita kuat menghadapinya,
kita berjalan terus dengan Tuhan, kita ada bersama dengan Tuhan Bapak Ibu, dan kita mampu menang walaupun ada sakit penyakit, ada kelemahan, ada kekurangan, kesulitan dan sebagainya, tapi kita tetap kuat Bapak Ibu. Maka itu menjadi kesaksian yang efektif Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Rasul Paulus ini rasul yang luar biasa, rasul yang hebat, dipakai Tuhan untuk memberitakan, menuliskan kitab 13 kitab perjanjian baru. Dia diakui Bapak Ibu. Tadi saya katakan satu-satunya rasul yang diangkat ke sorga, punya pernyataan-pernyataan. Sapu tangannya saja Bapak Ibu bisa membuat mujizat Bapak Ibu. Ya, sapu tangannya bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, membangkitkan orang yang mati Bapak Ibu. Tapi ternyata dia ada sakit penyakit, dia menyembuhkan banyak orang. Tapi ternyata waktu dia berdoa, dia tidak disembuhkan oleh Tuhan. Dia lemah, tapi dia kuat karena kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya Bapak Ibu. Saudara kasih Tuhan, saudara dan saya, mungkin kita banyak kelemahan, mungkin kita banyak masalah Bapak Ibu, mungkin kita banyak persoalan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita dekat kepada Tuhan, kita mengenal Tuhan Bapak Ibu, kita mengenal Tuhan secara pribadi, ada perjumpaan pribadi saudara dan Tuhan, maka kita akan kuat di dalam Tuhan Bapak Ibu. Ayub pasal 42 ayat 5 berkata begini, selama ini saya mengenal Tuhan dari kata orang, tapi sekarang mataku sendiri melihat kuasa Tuhan. Yang Tuhan inginkan itu yang terjadi dalam hidup saudara. Mungkin selama ini saudara mendengar banyak kesaksian. Wah, kesaksian GKKD Semarang contohnya ya. Saya saksikan Bapak Ibu, waktu itu kita punya masalah. Saya ingat pentabisan Pak Oscar, Pak Kris di sini tahun 2005. Penuh, tempatnya nggak muat Bapak Ibu. Sampai di tangga-tangga nggak muat. Sampai ibadah kadang-kadang 3 kali nggak muat Bapak Ibu. Kita ada masalah, nggak ada tempat, kita perlu tempat. Terus para pemimpin jemaat kita semua berdoa supaya Tuhan berikan tempat yang bisa layak kita pakai, lebih luas tentunya. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Masalah kita doakan dan ternyata Tuhan berikan tempat ini Bapak Ibu. Tuhan pertemukan kita dengan orang. Ini dijual Bapak Ibu lebih rendah dari harga pasar. Jauh lebih rendah dari harga pasar Bapak Ibu. Dan ada hamba Tuhan, ada pemimpin kita langsung memberikan semuanya uangnya untuk pembayaran tanahnya. Karena ini panjang kan, bentuk L gitu ya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi memang saya mau katakan kepada kita bahwa itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Satu saat Bapak Ibu tahun 2006 ada kesaksian nyata begini. Ada seorang ibu yang tua, anak Tuhan, orang Kristen. Mungkin seperti ibu-ibu di sini. Mungkin seperti Ibu Pardi yang saya kenal yang lama, ya, Ibu Singgi dan sebagainya, dan yang lain. Orangnya dekat dengan Tuhan, suka berdoa, suka memuji Tuhan. Satu saat dia bertemu dengan seorang mantan preman besar di Jawa Timur. Ya, preman besar. Usia preman ini sudah 70 tahun. Preman itu apa tuh Pak? Premakan. Premakan. Artinya makan bebas. Dan dia kena preman besar, disuruh jaga keamanan di Jawa Timur Bapak Ibu. Dia akhirnya memang Bapak Ibu, ya, dia memang diberi rumah oleh pemerintah. Rumah dari pemerintah ini, upah dia jaga keamanan itu dibuat menjadi menjual rica-rica anjing. Kemudian Bapak Ibu, dia pergi bertemu dengan seorang ibu penjual anjing. Harga anjingnya Bapak Ibu kita contoh ke 100.000. Saya nggak tahu persis jumlahnya berapa, tapi 100.000 lah. Harga pasaran 100.000 waktu itu, tahun 2006. Kemudian preman ini karena dia belum bertobat kan, dia nggak kenal Tuhan. Bu, saya mau harganya 25.000 saja. 1/4 saja ya kan, 100.000 jadi 25.000, harusnya 100.000. Kemudian ibu yang tua tadi, anak Tuhan tadi, yang suka berdoa tadi, Bapak Ibu, yang suka memuji Tuhan, dia berkata begini, ya Pak, ini saya dapat dari Tuhan, enggak apa-apa Pak, 25.000 enggak apa-apa, Bapak bawa aja. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, Tuhan baik. Ada Bapak yang dipertemukan Tuhan saya dan Bapak. Harga 25.000. Ya memang harganya 100.000, harusnya saya jual ke semua orang 100.000. Kemudian Bapak Ibu,
jadilah menjadi RW ya, Rica-Rica RW. Kemudian tapi waktu itu Bapak Ibu, waktu sampai di rumah sudah selesai, preman besar tadi merenungkan, kenapa ya ibu ini sudah dapat uangnya sedikit, cuma 25.000, seperempat dari harga pasar, tapi malah dia bersyukur. Kok dia malah memuji Tuhan? Dia tidak marah dengan tawaran saya 25.000. Dia kenapa ya? Apa yang dimiliki ibu ini? Apa yang dipercaya ibu ini gitu ya? Dia tanya, oh ternyata ibu ini anak Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia kayak, wah kalau begitu saya mau seperti ibu itu, punya iman seperti ibu itu. Saya mau tetap bersyukur apapun keadaannya, walaupun rugi saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena bukan itu, terpenting bagi saya adalah Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu tahun 2005 dia dibaptis oleh salah seorang pendeta di Solo. Ini kisah nyata Bapak Ibu, bukan ini ada orangnya, dibaptis oleh pendeta Hasriono namanya. Dia dibaptis oleh dan dia menjadi anak Tuhan. Ini karena kesaksian seorang ibu tadi Bapak Ibu. Dia mau dirugikan, tidak ada masalah bagi dia Bapak Ibu. Tidak ada masalah bagi dia. Bagi dia adalah dia bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Jadi masalah yang kita hadapi Bapak Ibu itu menjadi bisa dipakai Tuhan menjadi sarana yang lebih efektif untuk berita firman Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu kesaksian kita, kesaksian yang biasa Bapak Ibu, yang biasa umumnya terjadi ya, sembuh dari sakit kita saksikan, ya enggak? Kita saksikan Bapak Ibu. Kita diubah Tuhan dari ekonomi kita masalah carut marut menjadi baik, kita saksikan. Kita saksikan misalnya anak kita lulus, kita saksikan. Itu boleh, kesaksian biasa, kesaksian yang umumnya. Dan semua orang bisa menyaksikan. Tapi kesaksian yang bisa membawa orang bertobat, percaya kepada Tuhan. Karena itu pengalaman kita dengan Tuhan. Itu yang luar biasa Bapak Ibu, dan itu perlu kita saksikan dalam kehidupan kita. Saudara ingat ya, Stefanus dalam Kisah Rasul 7, dia Bapak Ibu bersaksi ya. Kemudian karena dia mau dirajam batu karena memberitakan firman Tuhan. Ya, karena dia memberitakan firman Tuhan, dia rajam batu. Dan waktu dia sebelum dirajam batu itu jadi kuburannya, malah dia berkata, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dia tidak berdoa supaya bebas dari hukuman itu, dia tidak berdoa supaya rajam batu itu terjadi kepada dia, tapi dia berdoa untuk orang-orang itu. Dan karena kesaksiannya Bapak Ibu, yang namanya Paulus bertobat di situ. Ada anak muda yang bertobat dan Rasul Paulus menjadi bertobat Bapak Ibu. Ini luar biasa. Tuhan Yesus waktu di kayu salib, dia tidak berdoa supaya salib itu berubah menjadi takhta, tapi dia berdoa, dia bilang, ampunkan mereka, ampuni kesalahan mereka, jangan tanggungkan, ampuni mereka. Dan saudara, kemenangan orang Kristen bukan pada kubur yang kosong Bapak Ibu, tapi kesaksian Tuhan Yesus di kayu salib dilihat oleh orang-orang. Ada bertobat yang disalib bersama Yesus itu. Satu orang bertobat kan Bapak Ibu, dua orang lagi enggak. Satu orang bertobat ya. Yesus, kesaksian Yesus di kayu salib itu, orang itu bertobat. Dan seorang perwira itu berkata, wah benar Yesus ini tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Bapak Ibu, itu kesaksian yang luar biasa. Mari Bapak Ibu di Kristus, kalau kita menghadapi masalah, itu bisa dipakai Tuhan. Ya, masalah bisa menjadi sarana untuk mengubah karakter saudara dan saya lebih baik. Masalah menjadi sarana untuk melihat kuasa Tuhan yang hebat bekerja dalam hidup kita. Masalah itu menjadi sarana yang lebih efektif untuk melakukan untuk kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya tidak tahu persis seperti apa kehidupan saudara, tapi yang saya tahu saudara dan saya adalah anak Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita percayakan kepada Tuhan bahwa apapun yang kita hadapi, gelora badai hidup apapun yang kita hadapi, ada Tuhan yang siap menolong kita. Ada kekuatan Tuhan yang mengalir dalam hidupmu. Bagian saudara adalah ubahlah karaktermu. Semakin setia taatlah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengerjakan kepadamu.